Raja Harun ar-Rasyid murka dengan cara hormat Abu Nawas. Konon, di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan, dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun, kali ini peraturan tersebut tak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari Baginda Raja. Di saat Baginda Raja sedang asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas protes, kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf Paduka, tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa lagi? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar Paduka yang mulia, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang untuk menghormatiku, tanya raja keheranan. Begini Paduka yang mulia, selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka. Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja.
Paduka, saya menghormati paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara paduka. Karena saya khawatir jika di sebelah selatannya paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Abu Nawas mengelabui monyet ajaib. Sosok Abu Nawas memang sangat cerdik dan lihai bila berhadapan dengan kawan maupun lawannya. Bahkan beberapa lawannya kapok dan tak berani menantang Abu Nawas untuk berdebat lagi. Tapi bagaimana jika lawan Abu Nawas adalah dari kalangan binatang, yaitu seekor monyet yang sudah terkenal reputasinya sebagai monyet ajaib dan jenius? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Ia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa mereka berkumpul. Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung mengatakan bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Ternyata pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga membuat sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Kamu gak takut sama aku?" tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu praktis langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. "Apa kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib itu pun terdiam. Ia merasa dilema, karena jika menggeleng, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Tapi jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet, jika terus diam akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib itu mengangguk, karena memang si monyet takut kepada tuannya. Dan tentu saja Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet, yang kemudian dipukuli oleh sang tuan karena mengangguk. Setelah kejadian itu, tuan si monyet kembali melatih monyetnya tapi dengan arahan yang berbeda. Karena kemarin menggelengkan kepala ternyata gagal, maka sekarang si tuan melatih agar si monyet mau menganggukkan kepalanya. Usai berlatih, akhirnya monyet itu hanya mau mengangguk.
sehingga tantangan berikutnya adalah siapa saja yang berhasil membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdik. Ia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari si monyet. Si monyet tak mau menggelengkan kepala sama sekali. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia teringat balsem di kantong baju yang baru saja ia beli dari warung sebelum ia datang ke sayembara monyet ajaib itu. Lalu Abu Nawas mengeluarkan balsem itu dan menunjukkan kepada si monyet. "Kamu tahu apa fungsi balsem ini?" tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. "Oke, boleh kugosok selangkanganmu dengan balsem ini?" tanya Abu Nawas kembali. Si monyet pun mengangguk, karena memang yang ia tahu adalah hanya mengangguk. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat si monyet kemanasan. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas lalu mencolek balsem lebih banyak lagi. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. "Gimana, Nyet? Mau aku gosokin balsem lagi?" Ketakutan mulai menghampiri si monyet, dan akhirnya ia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi Abu Nawas mendapatkan hadiah dari tuan monyet. Dan nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapatkan hukuman dari tuannya. Karena monyet itu frustasi dengan hukuman tuannya, si monyet pun mengangguk-ngangguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diajari si tuan majikan. Kabarnya, anggukan dan geleng-geleng si monyet semakin menjadi ketika mendengar musik metal dan dugem. 12 fakta menarik tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Kisah kali ini adalah tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel.
Kelima, suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas, sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Ketujuh, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 4.000 dirham atau sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar atau sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Kesepuluh, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kesebelas, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin ya Rabbal Alamin." Teka-teki pemilik warung. Dikisahkan
Suatu ketika Abu Nawas main ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sesampainya di sana, ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kita makan di warung aja ya. Kebetulan ada warung yang baru buka. Penjualnya bukan orang sini, tapi makanannya enak-enak." Abu Nawas pun menerima ajakannya dan mereka berdua segera berangkat. Setibanya di warung tersebut, di depannya terdapat papan yang bertuliskan, "Siapa yang bisa menjawab 3 teka-teki boleh makan gratis. Tapi kalau tidak bisa menjawab, bayar 2 kali lipat." Abu Nawas yang merasa penasaran ingin mencoba tantangan tersebut. Namun, keinginannya itu dicegah oleh sahabatnya. "Sudahlah Abu Nawas, jangan macam-macam. Aku hanya bawa uang pas-pasan. Nanti kalau kau tidak bisa menjawab, kita disuruh bayar 2 kali lipat," tutur sahabatnya. "Tenang saja, yang penting kita bisa makan gratis," balas Abu Nawas. Dan setelah mereka selesai makan, pemilik warung menghampirinya dan bertanya, "Mau bayar pakai teka-teki atau bayar dengan harga semestinya?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau bayar pakai teka-teki." "Baiklah, tapi kalian tahu peraturannya kan?" tanya pemilik warung kembali. "Iya, saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. Kemudian si pemilik warung memberikan teka-teki yang pertama. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa menari tanpa kaki?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Itu adalah bayangan." Kemudian pemilik warung melanjutkan teka-teki yang kedua. "Apa yang bisa menjadi lebih besar ketika dikurangi?" tanya pemilik warung. Abu Nawas tidak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dan menjawab, "Itu adalah lubang. Semakin kita menguranginya, semakin besar lubang itu," jawab Abu Nawas. Pemilik warung itu pun kagum dengan kecerdikannya. "Sekarang teka-teki yang terakhir. Bila kalian bisa menjawabnya, maka kalian tidak usah membayar makanannya. Tapi bila gagal, 2 teka-teki yang berhasil kalian jawab juga dianggap gagal," tutur si pemilik warung. Pertanyaan yang terakhir adalah, "Apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai?" tanya si pemilik warung. Awalnya Abu Nawas sempat kebingungan, tapi akhirnya ia menemukan jawabannya. Yang selalu datang tapi tidak pernah sampai itu adalah besok. Besok selalu datang, tetapi ketika besok itu tiba sudah menjadi hari ini, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung pun membenarkannya. Kemudian Abu Nawas dan sahabatnya dipersilahkan pergi tanpa membayar hidangan yang dimakannya. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Raja Harun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah,
ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka, tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur. Tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asyik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas.
"Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin saya tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan manusia yang mematuhi hukum, Tuan Hakim, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan kamu pilih?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya, "Tentu saja saya pilih kekayaan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan, kamu adalah cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawaban yang kamu katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan." "Mengapa saya berkata demikian? Karena kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih, kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Terbukti bukan, semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan. Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya, barangkali ada lowongan pekerjaan. "Kamu serius mau cari kerja?" "Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan saudagar kaya," ujar kawannya. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Lalu oleh kawannya, ia dibawa ke rumah saudagar tersebut, dan Abu Nawas pun diterima bekerja. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, saudagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia betah bekerja kepadanya. Di samping orangnya baik, si saudagar juga seorang yang ramah. Suatu ketika, si saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai melucu. Ceritakanlah beberapa kisah lucumu. Jangan khawatir, aku akan memberimu imbalan," kata si saudagar. Abu Nawas pun mulai bercerita. Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan selalu membuat si saudagar tertawa terpingkal-pingkal. Tak berselang lama, datanglah pelayan membawakan 2 mangkok sup lalu diletakkan di atas meja. "Kamu pasti sudah lapar kan Abu Nawas? Ayo kita makan dulu," kata si saudagar mempersilahkan. Melihat hidangan daging yang lezat serta aroma yang menggugah selera,
membuat Abu Nawas langsung melahapnya. Sementara si saudagar hanya mencicipi sesendok, lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas, si saudagar bertanya kepadanya, "Enakkah supnya?" Abu Nawas menjawab, "Iya, enak sekali Tuan." "Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak," balas si saudagar. "Benar Tuan, rasanya memang tidak enak," timpal Abu Nawas. "Loh, bukankah barusan kau mengatakan bahwa supnya enak?" tanya si saudagar heran. "Itu juga benar Tuan," jawab Abu Nawas singkat. Bertambah heranlah si saudagar mendengar jawaban Abu Nawas. "Lalu yang benar yang mana, enak atau tidak?" tanya si saudagar. "Begini Tuan, saya adalah pelayan Tuan. Jadi apapun yang Tuan katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak," tanya si saudagar penasaran. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah makanan, jawab Abu Nawas. Sontak si saudagar pun tertawa terpingkal-pingkal.